Selamat malam, Pak Eka Nurdiansyah. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsabila. Di sini saya akan menampilkan hasil pengerjaan UTS kita yang berjudul Sistem Antrian Tiket Online. Yang pertama, untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah papan antrian yang dapat dilihat oleh semua user dan admin di halaman depan tanpa harus login. Data ini akan auto-refresh setiap 10 detik. Di sini terlihat tanggal hari ini dan jam update terakhirnya kapan. Sorry, refresh dulu. Ya, jam update terakhirnya adalah 21.5131. Di sini ada total antrian, ini adalah keseluruhan total antrian yang sudah berjalan. Terus di sini ada menunggu, yang ini ada satu yang menunggu, kemudian yang udah dipanggil ada satu yaitu A001 dan ada yang sudah selesai gitu. Terus di sini juga ada autentikasi login dan register. Untuk register sendiri kita bisa melakukan register untuk user. Tapi karena udah ada, jadi saya pakai yang udah ada. Di sini untuk login adminnya kita bisa menggunakan admin@antrian.tes, kemudian passwordnya password. Oke. Nih, kita masuk. Nah, setelah masuk, kita akan melihat tampilan admin seperti ini. Yang mana di sini ada antrian dan user. Untuk antrian ini sendiri adalah antrian sudah selesai, menunggu maupun yang sedang dipanggil gitu. Terus kemudian sebelahnya ada tab user. Di sini kita bisa klik, maka kita bisa melihat siapa aja user yang ada gitu. Terus kita bisa juga melihat role-nya, ada admin dan user. Ini juga sudah aktif untuk pagination-nya. Untuk Ajax-nya sendiri itu udah berlaku di search by name, contohnya kayak gini. Nah ini udah nggak perlu di-refresh lagi untuk bisa menampilkan datanya gitu. Kemudian di sini juga kita ada yang namanya untuk membuat antrian. Misal ada user yang kurang update gitu, mungkin bisa dibantu oleh adminnya untuk membuat antrian baru. Contohnya seperti kita bisa memilih salah satu user, kemudian kita pilih tanggal hari ini, terus ini status defaultnya itu menunggu, kemudian kita buat antrian, maka akan otomatis muncul di sini. Ini bisa kita edit dan bisa kita delete. Ya, kemudian selanjutnya kita juga bisa menambahkan user baru. Ya, di sini contohnya ini kita bisa memilih tanggal juga. Passwordnya minimal 8 karakter. Ini kita bisa memilih role. Kita milih user buat user. Maka dia akan tampil di sini. Gitu. Untuk download sendiri, ini kita bisa download Excel dan kita bisa download PDF. Untuk hasilnya kita bisa lihat di sini. Untuk hasil PDF akan seperti ini, gitu. Akan menampilkan semua data laporan data antrian. Gitu. Terus kalau untuk Excel-nya kita bisa lihat tampilannya itu akan seperti ini, gitu. Ya, kita bisa logout. Nah, logout akan masuk ke halaman ini. Kemudian kita coba untuk login jadi user. Kita menggunakan user yang belum pernah login. Oke. Ini admin link. Oke. Ya, selanjutnya kita akan mencoba untuk login menjadi user. Kita pakai yang Nurba ya. Passwordnya password, kita masuk. Nah, setiap kali user login akan muncul pop-up seperti ini, ambil nomor antrian gitu. Kita akan mengambil sekarang gitu. Nah, ini akan otomatis untuk mendapat nomor antrian gitu. Tapi ketika kita klik lagi, dia tidak bisa karena satu user itu satu antrian per harinya gitu. Nah, ini defaultnya menunggu. Kemudian di sini juga ada button download Excel dan PDF gitu. Cuma bedanya yang ini dengan yang di admin adalah kalau untuk di user dia itu hanya mencetak laporan dirinya sendiri tanpa bisa melihat laporan data orang lain gitu. Terus untuk Excel-nya juga tampilannya seperti ini, seperti ini. Untuk user sendiri hanya punya tampilan seperti ini gitu. Tidak bisa mengedit ataupun menghapus antrian yang sudah dia buat. Gitu. Selanjutnya kita logout. Setelah logout, ini tampilan depannya.
Selanjutnya untuk codingannya itu saya memiliki beberapa file struktur dan fungsi. Yang pertama itu master layout. Ini adalah master layout. Master layout yaitu app.blade.php yang mana ini isinya adalah CSS variabel, kemudian ada top bar, kemudian ada master template gitu. Terus untuk autentikasi sendiri itu ada di ada di sini. Ada login, out login ini adalah untuk form login, dan out register.php ini adalah untuk register form gitu. Terus untuk main dashboardnya sendiri itu ada di antrian. Ada di sini, di antrian, kemudian ada di 4 file ini gitu. Untuk yang pertama ada index.blade.php, ini adalah dashboard utama seperti search, kemudian tabs, kemudian table, kemudian ada download gitu. Nah, download drop down menu untuk download. Selanjutnya saya menggunakan komponen untuk table-table seperti ada di partial ini. Nah, ini untuk table.blade.php ini adalah untuk table antrian. Kemudian user table ini adalah untuk table user atau hanya bisa diakses oleh admin saja. Terus selanjutnya ada pdf.blade.php, ini adalah template PDF yang saya gunakan biar tampilannya tidak terlalu polos gitu. Terus kemudian ada user management. Untuk user managementnya sendiri itu ada di admin, user, kemudian create dan edit gitu. Create di sini adalah untuk membuat user, kemudian yang edit ini adalah untuk mengedit user. Selanjutnya ada export dan public, itu ada di antrian yang bagian PDF ini. Nah, ini adalah PDF view atau bagaimana tampilan PDF-nya. Kemudian untuk halaman depan ini adalah papan info untuk melihat antrian tanpa harus login. Dan ini yang diakses secara publik tanpa harus login gitu. Kemudian ada pagination. Untuk pagination sendiri itu ada di pagination, vendor pagination, dan namanya bootstrap-5.blade.php. Ini adalah custom pagination gitu. Adalah JWT API atau JSON Web Token gitu. Untuk JWT endpoint di project ini sendiri itu ada beberapa root, gitu, ada beberapa root. Yang pertama itu ada auto login. Ini itu metodenya post, yang mana isinya itu inputnya itu adalah email dan password. Kemudian nanti output yang kita dapat adalah access token dan user object gitu. Ini ya, selanjutnya ada auto register. Ini inputnya itu berisi nama, email, nomor HP, tanggal lahir, dan password. Outputnya juga sama seperti login, yaitu access token dan user object. Ini digunakan untuk register user baru. Kemudian ada get papan ini itu tidak ada input karena ini adalah tampilan publik gitu, yang mana outputnya nanti akan menampilkan hari ini dan jumlah antrian gitu. Terus selanjutnya ini sudah diprotect di dalam JWT, yang mana hanya bisa diakses ketika kita sudah login, sudah autentikasinya itu sudah login gitu. Ada auto out, ini inputnya itu berupa JWT token required, kemudian outputnya itu nanti untrue karena tidak hasil. Terus selanjutnya ada API ini adalah untuk mendapatkan user yang sekarang gitu. Kemudian ada get antrian, ini adalah list antrian milik user. Jadi kalau misalnya kita login sebagai admin, maka get antrian ini akan menampilkan seluruh data antrian. Tapi ketika kita login sebagai user, maka dia hanya akan menampilkan data antrian miliknya sendiri gitu. Terus kalau untuk antrian ambil, ini adalah API untuk mengambil nomor antrian gitu. Ya, terus untuk get user dan user ini itu untuk melihat user-user yang sudah ada dan sudah terdaftar di tabelnya kita. Untuk menetes JWT token, kita bisa menggunakan Postman atau Insomnia gitu. Di sini saya menggunakan Insomnia. Yang pertama adalah kita login, kita akses URL-nya dengan metode post, kemudian bodinya kita isi dengan email dan password. Di sini kita akan login sebagai admin. Ketika kita send, maka kita akan mendapatkan akses token dan akses token, maka kita akan mendapatkan akses token gitu. Selanjutnya di sini kita akan melihat akan mengungkit API untuk antrian gitu. Sebelum mengungkit API antrian, kita harus mengisi authorization dari URL ini sendiri gitu ya. Di sini adalah kita masukin tadi kemudian kita set, maka yang keluar adalah antrian hari ini. Seluruh antrian yang sudah ada gitu. Ini tadi ada 1, 2, 3, 4. Gitu ya, ada 4 antrian, dimana kita bisa lihat di sini untuk di halaman depannya itu kita bisa lihat keseluruhan antrian di sini adalah totalnya 4 gitu. Selanjutnya kita bisa melihat untuk API users. Kita bisa melihat semua data-data user yang ada di table kita gitu. Kemudian ini hanya dapat diakses oleh admin saja karena kita login sebagai admin. Lalu bagaimana jika seandainya kita login sebagai user? Maka di bodinya kita akan mengganti menjadi salah satu dari user. Di sini kita bisa menggunakan yang city gitu ya. Kita akan dapat lagi akses token yang berbeda. Kemudian kita akan cek lagi nih di feedernya, kita masukin sesuai dengan akses token yang kita dapat dari login. Kemudian ketika kita send, maka dia tidak akan mendapatkan akses karena user ini hanya bisa diakses ketika dia login sebagai admin gitu. Jadi kalau untuk antrian apakah dia bisa? Dia bisa, tapi dia hanya bisa melihat miliknya saja gitu. Untuk city itu K001 sebagai kita lihat sebagai contohnya gitu ya. Benar city itu dapat antriannya 001, kita coba login melalui
webnya. Setelah di sini kita bisa melihat kodenya 001, maka ini sudah sesuai gitu. Itu untuk pengecekan di JWT token. Selanjutnya di sini kita akan melihat untuk session gitu. Session dari Laravel, bawaan dari Laravel dan yang ada di JWT token. Jadi Laravel itu punya bawaan session gitu, yang mana ketika kita login, contoh di sini ada admin antrian.ts, maka kita akan mendapatkan Laravel yang namanya Laravel session. Di sini ini adalah session login kita, dan kita dapat XSMF token, yang mana ini expire dalam waktu 2 jam karena ini udah bawaan default dari Laravelnya gitu. Tapi untuk melihat ataupun mengganti berapa lama kita ingin buat sessionnya ini gitu, misalnya setelah 1 menit dia logout, kita dapat melakukan hal ini di bagian entry. Di sini ada untuk namanya ada session lifetime, ini artinya 10 menit, maka setiap 10 menit dia akan kadaluarsa gitu ya. Jadi kita coba dulu 1 menit, kita coba 1 menit, kemudian kita refresh di sini, apakah nanti setelah 1 menit dia akan logout atau tidak. Kita bisa lihat hasilnya di 1 menit ke depan. Oke, ini sudah 1 menit. Di sini kita bisa lihat dia dapat Laravel session gitu. Nah, kita bisa lihat di sini expirednya berapa menit, ini 1 menit itu karena tadi sudah diatur menjadi 1 menit gitu ya. Sekarang kita refresh, maka otomatis kita akan kita akan diarahkan ke halaman login karena session yang kita miliki sudah expired gitu. Jadi kita harus login lagi. Itu untuk Laravel session gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke 10 menit karena 1 menit itu terlalu cepat. Selanjutnya untuk JWT token sendiri gitu, untuk JWT token sendiri itu kita menggunakan waktu 30 menit. Ini bukan hanya di set di .env, tapi juga kita harus memasukkan di jwt.php di bagian TTL ini. Kita juga memasukkan bahwa bahwa token kita itu expired setelah 30 menit idle atau 30 menit kita tidak menggunakan aplikasi tersebut gitu. Mungkin itu untuk JWT. Selanjutnya ke Ajax. Selanjutnya untuk Ajax gitu ya, atau real time search tanpa reload, itu ada di view, kemudian kita dari di bagian index.black.php yang antrian di sini ada Ajax search function. Ini adalah Ajax yang digunakan untuk search function, ya fungsi search gitu. Di sini ini ada search result.inktml. Ini adalah update box tanpa reload gitu. Di sini kita untuk memanggil Ajax-nya gitu. Kemudian untuk ini adalah nah ini adalah di bawah search atau waktu tunggu sebelum dia nge-fetch data gitu. Ini untuk tampilan search yang ada di sini. Nah, kita contoh bayar. Kita tanpa harus refresh, maka otomatis dia akan muncul dan ini Ajax-nya sudah berfungsi gitu. Kemudian untuk Ajax selanjutnya yang ada di sini itu ada di bagian tab switching gitu, ada di bagian tab antara antrian dan user, yang mana ini kita klik antrian maka otomatis dia menampilkan kode antrian, tapi ketika kita mengklik user otomatis berubah menjadi table user gitu. Ini juga ada di index.php, ada di bagian tab switching, ada di tab nah ini nah ya ini untuk tab switching, untuk tab switching gitu. Nah, terus untuk pagination-nya juga ada di sini, ada di bagian nah, ada di bagian event disconnect ini. Ini adalah untuk load page berikutnya tanpa reload full page gitu. Untuk drop down, kalau untuk drop down, nah ini adalah drop down untuk mendownload yang tadi Excel atau PDF gitu. Itu sekian penjelasan dari saya mengenai sistem tiket antrian online yang berisi Blade template, kemudian JWT dan Ajax dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.